Dan pastinya gue akan nemenin lo selama 30 menit ke depan dengan informasi yang seru dan up to date. Gue tahu lo penasaran banget, jadi langsung aja. Here is the menu for tonight's episode. Buat ngumpul-ngumpul sama temen dan view-nya juga oke. Tempatnya sih cozy banget, PW banget, dan lu bikin nyaman banget di sini. Alright, now I'm standing in front of the happening spot in town located in Senopati. This is 3rd Avenue Bar and Lounge. Let's explore this. Let's go. Untuk makannya sih banyak variasi ya. Terus tadi gue pesen hotdog, minumannya juga enak-enak. Alright, before we talk about the place, let's talk about food first. Mas Yudi, ini depan kita udah ada apa nih? Di depan kita ada beef quesadilla sama beef black Angus. Terus ini? Ini mango sournya untuk minuman koktailnya. Let's talk about beef quesadilla. Ini apa nih Mas isinya? Isinya ada tomato salsa, terus chicken, sama sausnya ada guacamole sama sournya. Wow. Enak Mas. Yeah. It's everything here. So, kalau lo datang ke sini, you have to try this. This is worth to try so much. Enak sih. Di situ lu bisa pilih makanan apa aja yang lu suka atau appetizer. Big. Oh god. Beef Black Angus burger ya? Iya, burger. Di dalamnya ada beef patty-nya yang begitu besar, sama beef bacon-nya, terus ada cheese-nya. Perfect Mas. Sausnya spesial banget sih. Iya, betul. Karena kita buat sendiri. Kalau dari segi makanan sih enak-enak, ngenyangin juga. Yang seger-seger ini loh. Ini apa nih Mas? Ini namanya mango sour. Ini koktail kita. Koktail ya? Iya. Nah viewers ternyata di dalam minumannya ada kulit jeruknya juga untuk garnish. Wow. Campurannya apa aja Mas? Ada putih telur sama ice di side. Emang benar-benar namanya signature dishes and drink ini top. Di sini banyak variasi makanannya ya. Ya harganya sih terjangkau lah. Pokoknya cobain aja di sini. Pokoknya lu nggak bakal pernah nyesel deh. 3rd Avenue ini konsepnya kita kayak lounge bar kayak gitu. Ya kalau anak-anak muda lah yang pengen hangout ke daerah selatan. Nah Mas Yudi kalau misalnya ada viewers yang pengen reserve tempat di sini bisa kemana nih hubunginnya? Bisa ke 021 722 8129. Tempatnya di Senopati nomor 64. Sosial media di paling Facebook aja. Mas Yudi, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Thank you, sama-sama. Sukses Ya. terus. Viewers, gue masih mau hang out di sini. But remember, get hype with Black News. Third Avenue menawarkan good vibes buat pengunjung yang datang ke sini dan tempat ini cukup besar nih viewers. Untuk interiornya, lantainya ini beraksen kayu dengan motif herringbone dan kesan maskulin dari tempat ini bisa lo lihat dari furniture yang berbahan kulit dan juga barnya yang didominasi warna hitam dengan banyak elemen kayu dan besi. Nah, yang paling kelihatan menurut gue dari tempat ini adalah wall art Audrey Hepburn di salah satu sudut ruangan. And one more important thing, they have panoramic roof for you to enjoy the sky view. Alrighty, that's all for Black Spot. Tapi lo jangan kemana-mana karena kita masih punya info menarik lainnya. Remember, get hype with Black News.
Passion sebenarnya gini, semangatnya adalah membuat sesuatu sendiri. Tidak terbatas di dunia kostum, tapi juga di sculpting, di make up, di anything gitu ya. Hai, gua Aris Santosa, and now you're watching Black Profile. Costume making di sini gini, buat gua pribadi dalam berkarya, termasuk dalam kostum ya, itu pasti ketemu masalah. Cuman ya itu tadi, gua kok merasa nyaman ya, dapat problem solve dari masalah-masalah dalam berkarya tuh gua nyaman sekali. Di situ gua merasa lebih hidup gitu loh. Kostum yang gue pernah buat ya, dulu di era 94-95an ya, itu kostum pertama yang benar-benar serius digarap adalah kostum Freddy Krueger. Iseng-iseng belajar untuk belajar latex, karet mentah. Itu tuh awalnya pembuatan kostum secara serius. Nah lalu berkembang, lalu dunia cosplay masuk Indonesia di era 2005-2006. Gua menyebutnya Jepang menjajah kita untuk yang kedua kalinya gitu ya. Nah di situ lahir karya misalnya Predator atau Alien atau Gene Simon, karena gue kebetulan dari kecil suka banget sama grup band Kiss. Yang terakhir tuh lebih menantang lagi karena ini secara size itu besar sekali. Panjang tuh kira-kira 5 atau 6 meter, mendongak tuh bisa 3 meter, 4 meter gitu ya. Itu gue bikin kostum T-Rex. Step-step dalam pembuatan kostum. Awalnya pasti pencarian ide. Lalu seperti biasa belajar skill, teknis. Ini buat ini gimana, buat ini gitu itu gimana. Gue tidak mau memanfaatkan secara maksimal ya, YouTube, Google, anything lah. Gue percaya putra-putra Indonesia itu otaknya juga nggak kalah. Gue pikir gue mampu. Resikonya apa? Bisa 3 hari begadang mikirin ini gimana caranya segala macam. Tapi begitu dapat problem solve, itu hati senang sekali. Hidup saya jadi lebih hidup karena banyak masalah yang sudah ada problem solve-nya yang saya dapat sendiri. Apresiasi ya dari semenjak tahun 94-95 itu apresiasi itu alhamdulillah banyak dan bagus gitu ya. Contohnya apa? Sering langganan menang di kejuaraan Halloween party atau cosplay competition. Dan semakin kesini gue lebih banyak tidak lagi sebagai peserta tapi lebih ke juri, dewan juri atau mengkonsepkan sebuah event. Next project gue tuh kepikiran untuk selama ini cosplay cuma digerakkan oleh manusia. Gue mikir gue pengen bikin something yang manusianya pengendalinya cuma duduk aja, itu kostum bisa bergerak. And remember, get hype with Black News. Hi viewers, Rizky Kinas here ready to share some information about latest technology. Di mana lagi lo bukan di Lifehack. Good news, gue punya info gadget terupdate buat lo para gamers. This is about Xbox One S. Yang satu ini dijamin keren banget, soalnya game konsol keluaran Microsoft yang terbaru ini didesain 40% lebih kecil dari Xbox One sebelumnya. But don't worry, Xbox One S bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Why? Because desain yang kecil pasti lebih praktis buat lo bawa-bawa kemana-mana. Selain itu, controller Xbox One S didesain dengan grip biar kontrolernya nggak terlalu licin dan bikin lo betah main berjam-jam. Dan satu lagi yang nggak bikin ribet, controller Xbox One S nggak pakai adaptor, tapi dengan koneksi Bluetooth ke PC. Keren kan? Xbox biasanya identik sama warna hitam, tapi ini banting setir jadi warna putih yang hits abis. Di sini lo bisa main game sejenis FIFA, Battlefield, atau Grand Theft Auto.
Xbox One S juga dilengkapi dengan stand vertikal. Jadi kalau lo lagi klimaks-klimaksnya main FIFA, santai, lo nggak perlu takut Xbox lo tepar kalau ketendang. Bukan cuma desain yang di-upgrade, tapi dalamannya juga. Kelebihan yang diberikan Microsoft dibanding Xbox sebelumnya adalah Xbox One S bukan cuma buat main aja guys, tapi juga bisa dipakai buat nonton video berkualitas 4K karena Xbox One S didukung dengan kualitas gambar 4K Ultra HD Blu-ray. Dan lo juga bisa nyimpen data-data lo mulai dari 500 GB, 1 TB, dan juga 2 TB. Untuk harga Xbox One S dibanderol di kisaran $299 sampai $339. Pretty cool, right? So tiny but so much fun. Info lanjut, langsung aja akses di www.xbox.com. Alright, kalau tadi buat gamers, sekarang ada Pebble Core. Kabar baik buat lo yang hobi keringetan nih ya. It's Pebble Core. Pebble Core adalah alat pemutar musik yang menjalankan OS Android 5.0 Lollipop, dibekali fitur GPS yang kompatibel dengan beberapa aplikasi kebugaran pada perangkat iOS maupun Android. FYI, kalau lo cuma pakai fitur GPS aja, Pebble Core bisa tahan sampai 20 hari tanpa harus di-charge. Keren banget ya. Pebble Core terhubung dengan headset wireless lewat koneksi Bluetooth dan dilengkapi pula port audio jack yang disambungin ke smartphone. Pemutar musik yang tahan air ini dibekali dengan internal memori 4 GB dan dilengkapi slot SIM card berkonektivitas 3G. Jadi lo bisa olahraga sambil dengerin musik favorit lo. Dan yang menarik adalah Pebble Core bisa ngirim pesan darurat dari lokasi lo dan menyimpan voice note. In case lo lagi asik-asiknya lari nih, terus minta jemput sama orang rumah karena lupa jalan balik. Makanya jangan terlalu asik lari dari kenyataan lo. Oke, skip ya. Untuk info lebih lanjut, langsung lo cek aja di www.pebble.com. Oke, kita beralih ke Black Tag yang ketiga. Buat lo yang baru pindah ke luar negeri atau kurang menguasai bahasa asing, sekarang lo udah nggak bakalan keringet dingin lagi kalau ngomong sama bule. Pede aja lagi. Karena sekarang ada yang namanya The Pilot. Bukan pilot pesawat ya, tapi The Pilot di sini berfungsi sebagai translator. Helper yang satu ini diciptakan oleh perusahaan asal New York, Waverly Labs. The Pilot mampu menerjemahkan bahasa-bahasa asing secara langsung ketika lo lagi ngomong dengan orang yang menggunakan bahasa selain yang kita pakai. Karena The Pilot dilengkapi dengan aplikasi yang bisa berganti-ganti bahasa sesuai dengan bahasa yang didengarnya. Wow, this is very something, right? Kalau biasanya pilot meluncur di udara, The Pilot yang ini akan diluncurkan di bumi pada tahun 2017 mendatang. Seharga $299. Wow. Nah, I think this is really worth to buy. Kalau mau tahu lebih lanjut soal The Pilot, cek langsung aja di www.indiegogo.com. Gimana? Informasi seputar gadget yang gue kasih pasti lebih keren-keren dong. Semoga info-info barusan bisa nambah pengetahuan lo, khususnya dalam bidang teknologi. Sebelum gue say goodbye, nggak ada bosannya gue buat ngingetin lo semua yang belum join di sosial media kita. Just klik follow button on Twitter @BlackExperience and join our Facebook fanpage di Black Experience biar lo semua tahu info-info yang terupdate. Rizky Kinos is signing out and remember to get hard with Black in News. See ya. Tiani Nita, and today I'm so excited karena gue hadir dengan sesuatu yang baru dan fresh, and yes, this is Black Trip. Gue pengen ngajakin lo untuk jalan-jalan ke beberapa kota menggunakan mobil Mitsubishi Outlander Sport. I'm sure you don't wanna miss this trip because gue bakal datang ke tempat-tempat yang seru dan juga ketemu sama orang ataupun komunitas yang inspiratif. But before I start my amazing trip, gue pengen ngopi dulu dan juga explore tempat yang ada di Cipete, and here I am at Jakarta Coffee House. Viewers, gue
udah sama Mas Dani dan juga Mas Soge akan ngajarin gue bikin kopi. Halo, boleh nggak nih belajar? Boleh dong pasti. Oke, ini kan tadi gue mesen cappuccino. Cara buat cappuccino gimana sih Mas Dani? Sebenarnya kita akan ngeliat Mas Soge langsung buat caranya bikin cappuccino. Basically kita punya mesin custom di sini dan apa yang bedain kita dari beberapa coffee shop lain adalah kita punya beberapa blend yang kadang kita selalu mix setiap minggunya untuk espresso dan yang selalu konsisten dari pertama kita buka adalah untuk cappuccino-nya. Keren banget. Jadi kalau misalnya dari berbagai pilihan kopi yang ada di sini itu memiliki perbedaannya masing-masing untuk pembuatannya. Ya sebenarnya setiap kopi punya karakternya masing-masing. Apalagi kopi Indonesia itu kental banget dan satu hal yang pasti didapat dari kopi Indonesia adalah ada rasa kesat setelahnya. Aftertaste-nya selalu berbeda gitu. Viewers, gue udah gak sabar pengen cobain kopi cappuccino buatannya Mas Soge. And remember, get hype with Blackie News. Apa kabar? Viewers, sekarang gue sedang berada di daerah Rawamangun. Dan di sebelah gue adalah Mas Dinov, pemilik dari mobil keren belakang gue ini, Bucky Lastard. Ini sebenarnya mobil apa sih Bucky Lastard ini? Ini Chevrolet C10 tahun 68. Terus boleh ceritain gak sih tentang modifikasinya? Konsep apa sih sebenarnya yang lo pakai di modifikasinya? Konsepnya American Trakin. Part apa aja sih yang lo rombak nih dari Chevy Citan ya? Semuanya, hampir semuanya gue rombak sih. Dari sasis, mesin, kaki-kaki, semua baru. Paling susah sih pas bikin sasisnya. Kalau misalnya kompetisi udah pernah ikutan belum nih? Kalau di Jakarta, Auto Blitz Classic Car Show, Best Indonesian Street Road tahun 2013. Terus Custom Fest dapat Best Hot Rod sama Call for Peak. Nah ini secara mobil udah keren banget, modifikasinya udah pol banget. Masih ada nggak sih parts atau kit yang mau dirubah? Parts yang mau dirubah, paling pelek aja sih ganti. Oke Mas Dinov, thank you banget. Udah boleh ngobrol-ngobrol, ini mobilnya keren banget. Semoga kedepannya modifikasinya semakin keren lagi dan makin banyak modifikasi lainnya ya. And remember, get hype with Blackie News. Alright viewers, itu dia tadi mobil yang keren banget Chevy C10 miliknya Mas Dinov yang namanya Bucky Lastard. Dan itu menjadi penutup dari episode pertama di Black Trip kali ini. Untuk ngelihat versi lengkap perjalanan gue di Black Trip, lo bisa cek di www.blackexperience.com. And I gotta go now, remember, get hype with Blackie News. Gimana viewers? Seru-seru kan liputan yang udah kita kasih buat lo? Gue bilang juga apa, pasti seru. Tapi nggak cuma itu aja yang seru, karena gue juga mau bagi yang seru-seru buat lo. Because this is quiz time. Alright viewers, ada hadiah uang tunai sebesar Rp500.000 yang mau gue bagiin buat lo. Kalau lo bisa jawab pertanyaan dari gue, tenang, pertanyaannya gampang kok. Kalau lo nonton dari awal, and I know you are, jadi pasti lo bisa jawab. Udah siap ya sama pertanyaannya? Langsung aja gue kasih. Apa nama spot yang gue kunjungi di Black Spot kali ini? See, gampang kan pertanyaannya? Pilihan jawaban juga udah kita kasih, jadi pilih aja jawaban mana yang paling benar menurut lo dan kirimin jawabannya ke Facebook Black Experience. Untuk pemenang Black Quiz episode minggu ini akan diumumkan minggu depan. Sekarang waktunya gue untuk mengumumkan siapa pemenang Black Quiz episode minggu lalu. Pemenangnya adalah... Yeay, congratulations! Alright viewers, 30 menit sudah kita menemani lo dan ngasih info-info yang seru pastinya di Blackie News. Now it's time for me to go. See you next time and remember, get hype with Blackie News. Jadi yang Third Avenue kan? Untuk harga Xbox One S dibanderol di kisaran $299. Wah.